Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Dalam literasi Yahudi, kata Jibril diganti dengan kata Gebril. Namun jangan terkecoh dengan sosok malaikat Gebril versi Yahudi ini, yang digambarkan sebagai sosok malaikat yang pembangkang perintah Allah dalam film Constantine. Di sini, malaikat Gebril sayapnya terbakar dan hilang, dan bisa ditangkap oleh manusia. Sementara dalam literasi Islam, kata malaikat adalah bentuk kalimat jamak dari kata malakun, yang artinya utusan. Malaikat adalah makhluk rohani yang bersifat gaib, diciptakan dari cahaya, selalu taat, tunduk, serta patuh kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka tidak membutuhkan makan, minum, ataupun tidur. Mereka tidak memiliki keinginan apapun secara fisik, serta menghabiskan waktunya siang dan malam hanya untuk mengabdi dan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Malaikat Jibril bertugas untuk menyampaikan wahyu dan pembawa rezeki. Malaikat Jibril disebut dalam Al-Quran sebanyak 2 kali, serta banyak julukan yang diberikan kepada malaikat Jibril, seperti Ruhul Amin dan Ruhul Kudus. Tugas malaikat Jibril bukan hanya sebatas menyampaikan wahyu. Dia juga bertugas sebagai penguat bagi Rasulullah SAW. Sebagaimana ketika beliau ada masalah dengan istri beliau Aisyah dan Hafsah. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, "Jika kamu berdua bertaubat kepada Allah, maka sesungguhnya hati kamu berdua telah condong untuk menerima kebaikan. Dan jika kamu berdua bantu-membantu menyusahkan Nabi, maka sesungguhnya Allah adalah pelindungnya, dan begitu pula Jibril dan orang-orang mukmin yang baik. Dan selain dari itu, malaikat-malaikat adalah penolongnya pula." Al-Quran Surah At-Tahrim ayat 4. Malaikat Jibril juga turun pada malam Lailatul Qadar. Bersama malaikat yang lain turun untuk mengucapkan salam keselamatan kepada orang yang beriman. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan Ar-Ruh Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan." Al-Quran Surah Al-Qadar ayat 4 hingga 5. Malaikat Jibril mempunyai wujud dengan 600 sayap, antara masyrik dan maghrib, antara barat dan timur. Sayap dan busana kebesarannya putih laksana mutiara, dengan rupa yang begitu elok dan rupawan. Kekuatannya sangat dahsyat, sebuah mukjizat dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian dalam beberapa hadis dikatakan bahwa malaikat Israfil memiliki 1200 sayap, di mana satu sayapnya menyamai 600 sayap malaikat Jibril. Wujud para malaikat telah dijelaskan dalam Al-Quran. Ada yang memiliki sayap sebanyak 2, 3, dan 4, sebagaimana yang difirmankan Allah Jalla Jalaluh. Segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan yang mempunyai sayap. Masing-masing ada yang 2, 3, dan 4. Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Al-Quran Surah Fatir ayat 1. Dari segi bahasa, iman artinya percaya dan membenarkan. Sementara menurut istilah, iman mempunyai arti meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan perbuatan. Beriman kepada malaikat berarti mempercayai dengan sepenuh hati bahwa Allah Azza wa Jalla telah menciptakan makhluk yang bernama malaikat. Mengimani keberadaan malaikat
merupakan hal yang sangat penting. Kepercayaan tersebut akan memurnikan amalan umat Islam dari segala bentuk kesyirikan. Secara tersirat, Al-Quran telah memberi penjelasan bahwa beriman kepada malaikat adalah pokok keimanan. Iman kepada wahyu yang diturunkan Allah Azza wa Jalla kepada para rasulnya. Karena Allah Azza wa Jalla menurunkan wahyu kepada para rasulnya melalui perantara malaikat Jibril. Dan jika ada yang tidak mengimani malaikat sebagai makhluk Allah Azza wa Jalla, maka ia telah mendustakan wahyu dan kitab-kitab Allah, serta mendustakan risalah para utusan Allah Azza wa Jalla. Malaikat adalah salah satu makhluk ciptaan Allah Azza wa Jalla yang bersifat gaib, yang diciptakan dari cahaya. Mereka selalu taat, tunduk, dan patuh hanya kepada Allah Jalla Jalaluh. Malaikat diciptakan Allah Azza wa Jalla memiliki tujuan dan tugas khusus. Malaikat juga memiliki sifat dan ciri-ciri berbeda dengan manusia. Malaikat adalah salah satu makhluk Allah Azza wa Jalla yang tidak dapat disentuh dan dilihat oleh mata telanjang manusia. Karena malaikat adalah makhluk gaib, dan segala sesuatu yang gaib pada hakikatnya tidak mungkin bisa dilihat oleh mata telanjang manusia. Iman kepada malaikat adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Azza wa Jalla telah menciptakan malaikat sebagai makhluk gaib yang telah diutus untuk melaksanakan segala perintah Allah. Manusia yang mengimaninya akan selalu berhati-hati dan menjaga dirinya dalam bertutur kata dalam kehidupan sehari-hari. Beriman atau meyakini adanya malaikat, hukumnya adalah fardu ain. Ini merupakan salah satu rukun iman yang kedua di antara rukun iman yang ada. Sebagaimana yang difirmankan Allah Azza wa Jalla, Rasul Muhammad beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya Al-Quran dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepadamu tempat kami kembali. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 285. Malaikat Jibril adalah pemimpin para malaikat. Tugasnya bertugas menyampaikan wahyu, sekaligus mengajarkan wahyu itu kepada para nabi dan rasul. Nama malaikat Jibril disebut 2 kali dalam Al-Quran. Malaikat Jibril juga satu-satunya malaikat yang mempunyai gelar Al-Amin dan Ruhul Qudus. Imam Ahmad rahimahullah menceritakan sebuah hadis yang bersumber dari sahabat Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, aku melihat Jibril di Sidratil Muntaha. Dia mempunyai 600 sayap. Rasulullah SAW ketika mendapatkan wahyu kedua, beliau pernah melihat rupa asli malaikat Jibril tanpa rupa atau samar. Dan dalam kesempatan yang lain, Jibril nampak dalam rupa seorang manusia biasa. Sementara dalam hadis masyhur yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab, malaikat Jibril muncul di hadapan Rasulullah dan para sahabat dalam wujud seorang lelaki yang memakai pakaian serba putih dengan rambut sangat hitam. Malaikat Jibril mampu terbang dan turun dari langit dalam keadaan yang sangat cepat. Padahal jarak antara setiap lapisan langit adalah sejauh 500 tahun perjalanan. Dalam beberapa keterangan yang ada dalam Al-Quran disebutkan bahwa para malaikat mempunyai kecepatan terbang yang sangat cepat. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, dan malaikat-malaikat yang turun dari langit dengan cepat, dan malaikat-malaikat yang mendahului dengan kencang. Al-Quran Surah An-Nazi'at ayat 3 hingga 4. Malaikat juga ada yang memiliki sayap 2, 3, dan 4.
Mereka juga bertugas untuk mengatur berbagai urusan yang ada di dunia ini, sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla. Segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai urusan, yang mempunyai sayap. Masing-masing ada yang 2, 3, dan 4. Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Al-Quran Surah Fatir ayat 1. Salah satu rahasia Allah Azza wa Jalla mengenalkan ibadah solat adalah ketika Allah selesai menciptakan malaikat Jibril dengan bentuk yang indah. Dan Allah ciptakan baginya 600 sayap yang panjang. Setelah malaikat Jibril melihat dirinya sendiri, ia berkata kepada Allah Azza wa Jalla, "Wahai Robku, apakah engkau menciptakan makhluk lain yang lebih baik daripada aku?" Kemudian Allah menjawab, "Tidak." Mendengar jawaban Allah Azza wa Jalla, malaikat Jibril pun berdiri dan melakukan sholat 2 rakaat untuk bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Pada setiap rakaat solat yang dikerjakan malaikat Jibril menghabiskan waktu selama 20.000 tahun lamanya. Setelah malaikat Jibril melakukan solat, kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wahai Jibril, kamu telah menyembahku dengan bersungguh-sungguh, dan tidak ada seorang pun yang menyembah kepadaku seperti yang kamu lakukan. Akan tetapi, di akhir zaman nanti akan datang seorang nabi yang mulia, yang paling aku cintai, bernama Muhammad. Dia mempunyai umat yang lemah yang senantiasa berbuat dosa. Seandainya mereka mengerjakan sholat 2 rakaat, walau hanya sebentar dengan pikiran yang melayang-layang, dan dosa mereka pun besar, maka demi kemuliaanku dan ketinggianku, sesungguhnya sholat mereka itu lebih aku sukai daripada sholatmu. Karena mereka mengerjakan sholat atas perintahku, sedangkan engkau melakukan sholat bukan atas perintahku." Dan setelah mendengar hal tersebut, Jibril pun kembali bertanya kepada Rabb-Nya, "Ya Rabb, apakah engkau berikan kepada mereka sebagai ganjaran atas ibadah mereka kepadamu?" Maka Allah berfirman, "Ya Jibril, akan aku berikan surga ma'wa sebagai tempat tinggal mereka." Ketika mendengar kata-kata surga ma'wa, Jibril memohon izin kepada Allah agar diperkenankan melihatnya. Maka Allah Azza wa Jalla mengabulkan permohonan Jibril. Kemudian Jibril pun segera berangkat menuju surga ma'wa. Dia bentangkan seluruh sayapnya, lalu terbang untuk menempuh jarak yang amat jauh. Setiap kali malaikat membuka sayapnya, maka dia bisa menempuh jarak sejauh 300.000 tahun perjalanan. Dengan kekuasaan Allah Azza wa Jalla, sekalipun malaikat Jibril memiliki kecepatan terbang yang sangat dahsyat, tetap saja malaikat Jibril tidak bisa sampai kepada surga ma'wa. Malaikat Jibril merasa letih dan beristirahat di sebuah pohon sambil bersujud kepada Allah dan berkata, "Ya Allah, apakah perjalananku telah separuhnya? Ataukah baru 2/3 atau bahkan separuhnya?" Maka Allah Azza wa Jalla berfirman, "Hai Jibril, walaupun kamu mampu terbang 300.000 tahun dengan sayap-sayapmu yang sudah ada, dan aku tambah lagi 600 sayap, niscaya tidak akan bisa mencapainya. Karena surga ma'wa akan aku berikan kepada umat Muhammad sebagai sebuah hadiah yang istimewa dariku, karena mereka mau mengerjakan sholat." Ratusan atau mungkin ribuan abad yang lalu, Jibril bersama Mikail dan Israfil pernah datang kepada kekasih Allah Azza wa Jalla, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketiganya datang memberikan kabar gembira kepada Ibrahim dan Sarah akan kehadiran buah hati mereka. Dan setelah memberi kabar baik kepada Nabi Ibrahim, kemudian mereka bertiga pergi untuk menemui Nabi Lut. Jibril pernah mencongkel bumi seluas 5 desa, kemudian mengangkatnya ke langit dan membalikkannya hanya dengan 1 sayapnya.
Jibril mengazab kaum Nabi Lut karena perbuatan mereka sudah sangat menyimpang, di mana praktek homoseksual ketika itu sudah lumrah terjadi. Kebanyakan kaum Lut adalah sebagai kaum pendosa. Mereka telah menyekutukan Allah Azza wa Jalla dan mendustakan nabinya. Berbuat kotor dengan perbuatan homoseksual yang belum pernah dilakukan oleh orang sebelum mereka, dan senantiasa menantang datangnya azab. Kisah azab yang menimpa kaum Lut bermula dengan datangnya malaikat Jibril, Mikail, dan Israfil dengan sosok laki-laki tampan dan gagah. Mereka datang menemui Nabi Lut. 3 orang tamu yang rupawan itu membuat Lut merasa cemas, khawatir kalau kaumnya akan mengganggu mereka, sebagaimana digambarkan dalam Al-Quran. Dan tatkala datang utusan-utusan kami, para malaikat itu kepada Lut, dia merasa susah dan merasa sempit dadanya karena kedatangan mereka. Dan dia berkata, ini adalah hari yang amat sulit. Al-Quran Surah Hud ayat 77. Kejadian ini yang tadinya disembunyikan oleh Nabi Lut karena istri Nabi Lut khianat, maka kehadiran para tamu pun bocor ke telinga kaum Nabi Lut yang gemar melakukan praktek homoseksual. Kemudian Nabi Lut semakin gelisah. Beliau sangat memuliakan tamu dan tidak ingin tamu istimewanya terganggu dan tersakiti, sebagaimana yang digambarkan dalam Al-Quran. Lut berkata, seandainya aku mempunyai kekuatan untuk menolakmu, atau kalau aku dapat berlindung kepada keluarga yang kuat, tentu aku lakukan. Para utusan malaikat berkata, hai Lut, sesungguhnya kami adalah utusan-utusan Tuhanmu. Sekali-kali mereka tidak akan dapat mengganggu kamu. Sebab itu pergilah dengan membawa keluarga dan pengikut-pengikut kamu di akhir malam. Dan janganlah ada seorang pun di antara kamu yang tertinggal, kecuali istrimu. Sesungguhnya dia akan ditimpa azab yang menimpa mereka, karena sesungguhnya saat jatuhnya azab kepada mereka ialah di waktu subuh. Bukankah subuh itu sudah dekat? Al-Quran Surah Hud ayat 80 hingga 81. Syahwat satoniah kaum Nabi Lut makin membuncah liar tak terbendung. Malam itu mereka mencoba mendobrak pintu rumah Nabi Lut. Lalu Jibril memukul wajah mereka dengan ujung sayapnya hingga mereka menjadi buta. Kemudian Jibril memerintahkan Lut dan umatnya yang beriman untuk keluar dari rumahnya. Dan datanglah azab yang pedih kepada kaum Nabi Lut yang durhaka. Di pagi hari, Jibril mencongkel bumi kampung Lut dengan satu sayapnya. Kemudian bumi itu diangkat ke langit pertama dengan segala isinya, hingga penduduk langit mendengar jeritan manusia. Lengkingan berbagai suara, baik itu manusia atau hewan, sangat terdengar jelas oleh penduduk langit. Setelah itu Jibril membalikkan bumi itu, kemudian dilemparkan lagi ke bumi dengan diikuti hujan batu dari Sijil. Imam Qatadah mengatakan, telah sampai kepada kami bahwa Jibril mengangkat bagian tengah desa, kemudian ia lemparkan ke langit, hingga penduduk langit mendengar berbagai jeritan dari manusia dan hewan. Muhammad bin Ka'ab al-Qurazi mengatakan bahwa kampung kaum Nabi Lut itu ada 5 kampung, di antaranya kampung Sodom. Ini adalah kampung terbesar yang dihancurkan oleh malaikat Jibril, Mikail, dan Israfil. Kampung Sa'bah, Sa'wa, Astra, dan Duma. Allah Al-Aziz yang Maha Perkasa sangat mudah menurunkan azab kepada manusia yang berbuat zalim. Coba kita bayangkan, daratan sebesar 5 desa dicongkel dan diangkat begitu saja menuju langit yang tingginya tidak bisa diukur dengan mata telanjang. Mata yang lemah ini tidak tahu berapa jarak pastinya. Pohon-pohon, istana dan bangunan kokoh, manusia dan hewan, segala macam isinya melayang ke langit. Masih pantaskah kita berbuat sombong di hadapan Allah? Sementara pada hakikatnya kita adalah makhluk yang lemah. Kita sejatinya terkadang marah kepada Allah Azza wa Jalla.
Ketika Allah dengan segala kekuasaannya menurunkan hujan atau memaparkan teriknya matahari ke bumi ini, seolah-olah kita mampu melawannya. Kita terkadang membusungkan dada, mengkritik hukum-hukumnya yang ada dalam Al-Quran dan hadis Nabi, karena kita menganggapnya kejam dan tidak adil. Kita tidak mengenal limit logika kita. Sebagian dari kita juga sering memprotes ketetapan takdirnya. Padahal Dialah Al-Amin yang maha mengetahui dan Al-Hakim yang maha bijaksana. Malaikat Jibril adalah malaikat yang bertugas menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa malaikat Jibril merupakan penghulunya para malaikat. Dan di dalam teks kitab Tanakh, Taurat, dan Injil ada juga yang menerangkan bahwa malaikat Jibril adalah sebagai ketuanya dari para malaikat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Katakanlah, barang siapa yang menjadi musuh Jibril, maka Jibril itu telah menurunkannya Al-Quran ke dalam hatimu dengan seizin Allah, membenarkan apa kitab-kitab yang sebelumnya dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang yang beriman." Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 97. Dalam perspektif teologis, Jibril adalah sebagai penyambung pesan untuk mengantarkan sebuah pesan dari Allah Azza wa Jalla berupa wahyu kepada para nabi dan rasul, sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla. Dan sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam. Dia dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin Jibril ke dalam hatimu Muhammad, agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan. Al-Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 192 hingga 194. Di dalam ayat ini ada kalimat Al-Quran diturunkan ke dalam hati Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam At-Tabari mengatakan yang dimaksud adalah agar tidak ada intervensi dari alat indrawi. Oleh karena itu Nabi menyaksikan langsung malaikat dan mendengar wahyu tanpa harus menggunakan panca inderanya. Karena wahyu itu bisa dilihat dengan mata, kepala, dan didengar dengan telinga biasa. Maka orang-orang yang hadir ketika wahyu itu turun akan menyaksikan dan mendengarkan malaikat Jibril. Padahal sebenarnya tidak demikian. Jadi, dalam konteks pewahyuan Al-Quran, peran dan posisi Jibril sangatlah vital. Jika diibaratkan, malaikat Jibril posisinya sebagai pengantar pesannya Allah Azza wa Jalla. Jibril memiliki peran vital terhadap sampai atau tidaknya sebuah pesan yang dikirimkannya. Ada sebuah pertanyaan. Ketika pesan yang ditugaskan Allah Azza wa Jalla telah selesai semuanya dan telah sampai kepada Rasulullah, apakah tugas malaikat Jibril sebagai pengantar pesan Allah Azza wa Jalla telah selesai? Tidak sedikit orang yang berpendapat bahwa saat era kenabian dan kerasulan berakhir, maka saat itulah malaikat Jibril pensiun dari tugas sebagai pengantar pesan Allah Azza wa Jalla. Pendapat semacam ini adalah sebuah kekeliruan besar. Para ulama sepakat untuk membantah pendapat semacam ini. Para ulama beranggapan bahwa meski pesan Allah Azza wa Jalla atau wahyu telah sampai kepada Nabi dan Rasul, namun ada pesan-pesan lain yang harus dikirim oleh si pengantar pesan, meskipun bentuk pesannya berbeda. Dalam konteks inilah, pesan-pesan yang lain itu kemudian disebut dengan ilham. Malaikat Jibril mengirimkannya kepada orang yang dikehendaki Allah Azza wa Jalla, seperti kepada para wali Allah yang soleh. Maka muncullah istilah orang itu mendapatkan karomah, ma'unah, dan sebagainya. Pendapat inilah yang dianut sebagian besar dari kalangan ahlus sunnah wal jamaah. Singkatnya, selama kebaikan masih bercokol di muka bumi ini, maka selama itu pula Jibril yang sering disebut Ruhul Amin dan Ruhul Qudus masih melakukan tugasnya dengan sangat baik. Ia kerap kali menyampaikan atau mengirimkan hal-hal yang positif kepada umat manusia. Membicarakan masalah Jibril sudah pensiun sebenarnya hal yang samar dan meragukan. Sebab, sekalipun era di mana kenabian dan kerasulan telah selesai, Jibril tetaplah bekerja dan tidak pensiun.
bahwa maksud wahyu telah berakhir, yaitu pada sosok Muhammad sebagai Nabi dan Rasul terakhir. Malaikat Jibril sebenarnya sangat dekat dengan kita, baik saat tidur ataupun tidak. Bahkan dalam sebuah hadis sahih dijelaskan bahwa malaikat rahmat tidak akan masuk ke rumah seseorang apabila ada patung yang biasa disembah dan anjing. Sedangkan yang dimaksud dengan malaikat rahmat adalah malaikat Jibril. Imam As-Suyuti dalam bukunya Al-Hawilil Al-Fatawa dituliskan bahwa malaikat Jibril masih tetap eksis turun ke bumi. Beliau memberikan sebuah alasan dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Kabir dari Maimunah binti Sa'ad. Dia berkata, "Wahai Rasulullah, bolehkah seseorang tidur malam dalam keadaan junub?" Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Aku tidak suka jika orang junub tidur sebelum mengambil wudhu, karena aku khawatir ketika ia mati dalam keadaan berhadas, sehingga tidak dihadiri oleh malaikat Jibril." Menurut Imam As-Suyuti, hadis ini secara tersirat menjelaskan bahwa malaikat Jibril selalu turun ke bumi untuk menghadiri setiap orang mukmin yang mati dalam keadaan suci dari hadas. Selain itu, Imam As-Suyuti memberikan sebuah alasan dengan membawakan sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Nu'aim bin Hammad dalam Al-Fitan dan At-Tabrani dari Ibnu Mas'ud, bahwa ketika Rasulullah menyebutkan ciri-ciri Dajjal, beliau bersabda, "Lalu Dajjal melewati Mekah. Ternyata di sana dia bertemu dengan makhluk yang sangat besar. Maka dia bertanya, 'Siapa kamu?' Makhluk tersebut menjawab, 'Aku adalah Mikail. Allah mengutusku untuk menjaga tanah haram ini.' Kemudian Dajjal meneruskan perjalanannya ke Madinah. Di sana dia juga bertemu dengan makhluk yang besar dan dia bertanya, 'Siapa kamu?' Makhluk itu menjawab, 'Aku adalah Jibril. Aku diutus Allah untuk menjaga tanah haram ini.'" Menurut As-Suyuti, hadis ini sudah sangat jelas menerangkan bahwa sekalipun Nabi Muhammad telah wafat, malaikat Jibril masih tetap turun ke bumi pada waktu-waktu tertentu untuk mengemban tugas dari Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, "Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat itu dan roh Jibril padanya dengan izin Tuhan mereka untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar." Al-Quran Surah Al-Qadr ayat 1 hingga 5. Jangan pernah ada keraguan dalam hati kita sedikit pun, dan jangan bertanya tentang bagaimana caranya para malaikat itu turun ke bumi pada malam Lailatul Qadar. Cukuplah kita mengimaninya saja, karena yang dapat diketahui oleh manusia tentang rahasia alam ini hanya sedikit, sebagaimana yang dijelaskan Allah Azza wa Jalla dalam firman-Nya. "Dan mereka bertanya kepadamu tentang roh, katakanlah, roh itu termasuk urusan Tuhanku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit." Al-Quran Surah Al-Isra ayat 85. Syekh Rashid Ridha dalam tafsirnya Al-Manar menjelaskan bahwa malaikat turun ke bumi dalam rangka memberikan kebaikan kepada manusia. Artinya, ketika seseorang itu mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka manusia akan selalu terdorong untuk melakukan kebaikan. Dan selama manusia ada yang mengerjakan kebaikan, maka selama itu pula malaikat Jibril akan datang ke bumi untuk memberikan rahmat atas perintah Allah Azza wa Jalla sebagai yang maha pengasih dan maha penyayang. Dengan demikian, tugas malaikat Jibril pasca kenabian dan kerasulan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah jelas. Malaikat Jibril masih tetap eksis turun ke bumi untuk menyampaikan pesan-pesan Allah Azza wa Jalla. Dan perlu ditegaskan lagi bahwa malaikat Jibril tidak pensiun dari tugasnya kecuali tugas menyampaikan wahyu kepada Nabi dan Rasul. Wallahu a'lam bissawab.
Malaikat Jibril dengan perintah Allah Azza wa Jalla memegang peranan penting dalam peristiwa perang Badar yang melibatkan kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy. Bahkan Jibril boleh disebut sebagai Panglima Badar karena waktu itu musuh kocar-kacir lari tunggang langgang. Sejarah mencatat bahwa peristiwa perang Badar terjadi pada tanggal 17 Ramadan 2 tahun setelah hijrah. Perang ini adalah merupakan perang yang tidak seimbang karena pada waktu itu jumlah kaum muslimin lebih kecil jika dibandingkan dengan kaum kafir Quraisy. Dari pihak kaum muslimin berjumlah kurang lebih 310 orang. Sedangkan dari pihak kafir Quraisy berjumlah kurang lebih 1010 orang. Jika dilihat dari segi jumlah dan berbagai peralatan perang, maka pasukan muslimin jauh dari kata seimbang jika dibandingkan dengan kaum kafir Quraisy. Kemudian Rasulullah SAW memohon dan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam hadis riwayat Ahmad diceritakan, setelah Rasulullah melihat kekuatan musuh, maka Rasulullah memohon pertolongan kepada Allah Jalla Jalaluh sambil menghadapkan dirinya ke arah kiblat sambil berdoa. Ya Allah, tunaikanlah kepadaku apa yang telah Engkau janjikan. Ya Allah, jika golongan kaum muslimin ini binasa, maka tidak akan ada orang yang akan menyembahmu di muka bumi ini untuk selamanya. Rasulullah SAW terus-menerus memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berdoa sehingga diceritakan dalam sebuah riwayat sampai kain selendangnya yang berwarna putih terlepas dari pundaknya. Kemudian Abu Bakar datang menghampirinya dan memungut kain selendangnya, terus diletakkan lagi ke pundaknya, dan Abu Bakar tetap berdiri di belakangnya sambil berkata, "Wahai Nabi Allah, cukuplah permohonanmu pada Tuhanmu, karena sesungguhnya Dia pasti akan menunaikan apa yang telah dijanjikan kepadamu." Kemudian Allah Azza wa Jalla mengirimkan 1000 pasukan malaikat yang dipimpin langsung oleh malaikat Jibril. Bahkan para ulama sepakat menyebut malaikat Jibril sebagai panglima perang Badar, karena peranan malaikat Jibril lah umat Islam berada dalam kemenangan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari disebutkan, ketika Rasulullah SAW berbicara kepada Abu Bakar, "Berbahagialah wahai Abu Bakar, ini adalah Jibril sedang memegang kepala kudanya dan ia membawa peralatan perang." Dan dipertegas lagi dengan turunnya sebuah ayat yang ada dalam Al-Quran yang menceritakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan 1000 pasukan malaikat yang dipimpin langsung oleh Jibril sebagai panglimanya. Kemudian umat Islam berada dalam kemenangan. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ingatlah ketika kalian memohon kepada Tuhan kalian, lalu diperkenankannya bagi kalian. Sesungguhnya aku akan mendatangkan bala bantuan kepada kalian dengan 1000 malaikat dengan datang berturut-turut." Al-Quran Surah Al-Anfal ayat 9. Dan akhirnya pasukan muslimin berada dalam kemenangan, di mana 70 orang tentara kafir Quraisy berhasil dibunuh dan 70 orang berhasil ditawan, sementara sisanya melarikan diri. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Sungguh Allah telah menolong kamu dalam peperangan Badar, padahal kamu adalah ketika itu orang-orang yang lemah. Karena itu bertakwalah kepada Allah supaya kamu mensyukurinya." Al-Quran Surah Ali Imran ayat 123. Nah pemirsa, inilah akhir kebersamaan kita dalam Khazanah pagi ini. Mudah-mudahan dengan mentadaburi makhluk Allah yang bernama Malaikat Jibril membuat kita semakin taat kepada Allah Azza wa Jalla. Kita hayati kebesarannya dalam takbir solat kita, karena dialah Al-Akbar. Kita agungkan dia dalam rukuk kita, karena dialah Rabb Al-Azim. Kita tinggikan dalam sujud kita, karena dialah Rabb Al-A'la. Innahu ala kulli syai'in qadir. Dialah maha kuasa di atas segala sesuatu.
Mallahu ya'khudhu bi aidina illa ma fihi khairul lil Islam wal muslimin. Terima kasih atas perhatian Anda dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.